Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar semuanya, perkenalkan nama saya Siti Jenab sebagai tutor mata pelajaran ekonomi di PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis. Pada kesempatan kali ini di kelas 12 semester 1, saya akan membahas materi tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, warga belajar semuanya simak baik-baik ya video kali ini. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu sistem informasi, apa itu akuntansi. Sistem informasi merupakan sistem yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mengambil keputusan. Jadi, sistem informasi ini merupakan proses di mana sesuatu yang kita butuhkan untuk mengambil keputusan. Sedangkan akuntansi merupakan proses pencatatan, pengklasifikasian, dan penyajian informasi ekonomi yang memungkinkan pengambilan keputusan yang bijaksana. Pengertian ini diambil dari Asosiasi Akuntansi Amerika. Jadi, akuntansi sebagai sistem informasi adalah pendekatan yang menggunakan metode proses pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data keuangan dan non-keuangan untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan. Maksudnya ini adalah nantinya akuntansi ini akan dijadikan informasi untuk mengambil keputusan bagaimana manajemen yang baik yang seharusnya dilakukan pada sebuah perusahaan seperti itu. Komponen-komponen sistem informasi akuntansi ada 4. Yang pertama ada input. Input merupakan data mentah yang dihasilkan dari transaksi keuangan. Jadi, dalam input ini, seseorang itu akan mengumpulkan data-data dari hasil pencatatan transaksi keuangan. Yang kedua ada proses. Proses merupakan metode untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat. Nah, tadi kan data-data transaksi keuangan sudah dikumpulkan, nanti akan diolah menjadi informasi yang bermanfaat. Yang ketiga ada output, yang mana dalam output ini adalah laporan keuangan dan informasi lainnya yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, jadi nanti setelah diproses, nanti akan ada laporan keuangan supaya kita tahu bagaimana transaksi keuangan yang ada di dalam sistem akuntansi ini. Nah, yang keempat ada feedback. Feedback ini merupakan umpan balik yang digunakan untuk memperbaiki dan mengontrol sistem keuangan. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi utama akuntansi sebagai sistem informasi. Ada 3 fungsi utama. Yang pertama, akuntansi berfungsi untuk pengumpulan dan penyimpanan data. Akuntansi di sini nantinya akan menyimpan informasi tentang transaksi-transaksi keuangan yang telah dilakukan. Yang kedua, penyediaan informasi untuk pengambilan keputusan. Jadi dengan adanya akuntansi ini akan berfungsi dalam memberikan data-data yang relevan untuk manajemen. Jadi kita akan tahu bagaimana kemajuan atau kemunduran akuntansi dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, untuk kontrol internal. Jadi untuk memastikan keakuratan dan integritas data serta menjaga aset organisasi. Yang selanjutnya juga ada manfaat dari SIA. SIA itu singkatan dari Sistem Informasi Akuntansi. Nah, ada 4 manfaatnya. Yang pertama untuk keandalan informasi. Jadi, dengan adanya akuntansi ini akan memberikan informasi yang mana informasi itu yang dihasilkannya itu akurat dan dapat diandalkan. Yang kedua, efisiensi operasional. Dan dengan adanya akuntansi ya, tadi kan dalam akuntansi itu ada pencatatan hasil dari transaksi keuangan, pengumpulan data-data. Nah, ini merupakan salah satu untuk meminimalkan waktu dan biaya dalam pengolahan data. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, tadi kan kita sudah tahu, sudah mengumpulkan data-data transaksi sehingga nantinya akan
proses menjadi sebuah informasi yang bermanfaat sehingga kita dapat lebih mudah dalam mengambil keputusan. Nah, selain itu juga, pengambilan keputusan yang lebih baik itu di mana kita dapat menyediakan data yang relevan dan tepat waktu. Yang keempat, kepatuhan hukum dan regulasi, yang mana di sini akuntansi dapat memastikan bahwa laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Nah, warga belajar semuanya ada yang tahu sih untuk siapa informasi akuntansi itu. Nah, kita akan membahas dalam materi pemakai informasi akuntansi. Nah, jadi akuntansi ini menyediakan informasi itu untuk berbagai pihak. Pemakai atau pengguna nantinya akan dibagi menjadi dua, ada pihak internal dan juga pihak eksternal. Nah, yang pertama ada pihak internal terlebih dahulu yang di dalamnya ada pimpinan perusahaan, kepala bagian akuntansi, kepala bagian keuangan, dan kepala bagian lain-lain. Nah, di sini ada kepala bagian akuntansi dan juga kepala bagian keuangan. Apa ya bedanya? Nah, warga belajar semuanya, jadi bedanya itu dari segi tugasnya. Kalau kepala bagian akuntansi itu bertugas untuk mengumpulkan bukti-bukti transaksi, mengelompokkan bukti transaksi, dan juga akan bertugas sebagai pembuat laporan. Nah, sedangkan kalau kepala bagian keuangan bertugas untuk mengelola dan mengatur dana perusahaan. Jadi bedanya itu adalah kalau kepala bagian akuntansi tugasnya itu untuk mencatat, untuk membuat laporan, sedangkan kalau kepala bagian keuangan itu bertugas sebagai pengelola dana perusahaan. Yang selanjutnya ada pihak eksternal, yang di dalamnya sama ya, ada 4 bagian, ada pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan merupakan orang atau badan yang menyediakan modal bagi perusahaan. Yang kedua ada kreditor. Kreditor ini merupakan orang yang mempunyai tagihan dana ke perusahaan karena telah meminjamkan dana atau memasok barang dan jasa ke perusahaan. Yang ketiga ada pelanggan. Pelanggan merupakan orang atau badan usaha lain yang menjadi mitra perusahaan. Yang terakhir ada badan pemerintahan, yang mana badan pemerintahan ini merupakan instansi yang mengelola keuangan negara dan harus mengawasi kinerja perusahaan terutama berhubungan dengan pajak. Karakteristik pemakai informasi akuntansi. Yang pertama ada pimpinan perusahaan. Peranan informasi akuntansi sangat menentukan bagi kemajuan perusahaan. Informasi akuntansi dapat memberikan berbagai informasi yang diperlukan untuk kemajuan suatu perusahaan. Nah, di sini kenapa pimpinan perusahaan perlu mengetahui informasi akuntansi? Karena pimpinan perusahaan harus mengetahui keadaan keuangan perusahaannya. Jika pimpinan perusahaan tidak mengetahui keadaan keuangan perusahaannya, bagaimana kalau tiba-tiba perusahaannya itu mengalami kebangkrutan? Jika pimpinan perusahaan mengetahui bagaimana keadaan keuangannya, ketika mendengar perusahaannya itu mengalami kerugian atau kebangkrutan, maka pimpinan perusahaan harus mencari strategi untuk meningkatkan kembali keuangan pada perusahaannya atau untuk meningkatkan kembali laba maksimum pada perusahaannya. Yang kedua ada pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan merupakan pemilik yang secara langsung menikmati hasil perusahaan. Jika perusahaan gagal mencetak laba, maka pemilik perusahaan merupakan pihak yang menanggung banyak kerugian. Sehingga di sini pemilik perusahaan harus mengetahui keadaan keuangan perusahaannya. Jadi pemilik perusahaan itu harus tetap mengawasi bagaimana perusahaan itu mengatur atau mengelola keuangan perusahaannya. Yang ketiga ada kreditor. Jadi, sistem informasi akuntansi bukan hanya berguna bagi pemilik perusahaan, pimpinan perusahaan, tetapi juga berguna bagi kreditor. Jika perusahaan gagal mencapai tujuan, misalnya gagal mencetak laba atau terganggu likuiditasnya, maka kreditor mungkin tidak mendapatkan pelunasan tagihan tepat waktu atau mungkin tidak terbayar sama sekali. Makanya di sini juga kreditor perlu mengetahui
sistem informasi akuntansi suatu perusahaan atau bagaimana keadaan keuangan suatu perusahaan. Ketika misalnya perusahaan itu keuangannya sangat buruk, maka mungkin kreditor tidak akan meminjamkan uangnya karena sangat beresiko. Nah, tetapi ketika kreditor mengetahui keuangan dalam suatu perusahaan itu baik, maka kreditor pun tidak akan segan-segan untuk meminjamkan uangnya kepada suatu perusahaan. Yang terakhir ada pemerintah. Pemerintah juga perlu mengetahui sistem informasi akuntansi pada suatu perusahaan. Pemerintah adalah intuisi yang bertugas menjalankan pemerintah dan menyejahterakan masyarakat. Hal itu sangat memerlukan dana. Sumber dana tersebut berasal dari pajak. Agar pajak dibayar dengan benar oleh perusahaan, maka pemerintah memerlukan informasi akuntansi dari perusahaan, sehingga perusahaan dapat mengetahui bagaimana keadaan suatu perusahaan itu. Baik, warga belajar semuanya, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Baik, warga belajar semuanya, mudah-mudahan materi yang telah saya sampaikan pada pertemuan kali ini bermanfaat, dan saya juga mengingatkan untuk semuanya, jangan lupa untuk mengerjakan penilaian pada pembelajaran daring. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.